Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Fitriana dengan nomor NPM 19010054. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 dengan materi akidah akhlak dan pembelajarannya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian akidah. Dilihat secara bahasa, akidah berasal dari kata al-aqd yang berarti mengikat sesuatu, atau berasal dari susunan kata yang memiliki arti mengikat atau mengadakan perjanjian. Dikatakan saya beriktikat begini, artinya saya mengikat hati dan perasaan terhadap hal itu. Jadi akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang, sedangkan akidah dilihat secara istilah adalah keyakinan, kepercayaan tentang adanya wujud Allah yang Maha Esa. Sedangkan akidah dilihat secara istilah adalah keyakinan, kepercayaan tentang adanya wujud Allah yang Maha Esa, tunggal serta tiada sekutu baginya. Akidah merupakan dasar dari keislaman seseorang. Suatu ilmu yang membahas tentang akidah umat Islam disebut akaid. Akaid berhubungan dengan masalah ketuhanan, kenabian, dan hal-hal gaib, seperti qada dan qadar, hari kiamat, surga, neraka, dan sebagainya yang dibahas secara dalil nakliyah, dinukilkan dari Al-Quran dan hadis, dan akliyah sesuai dengan jalan pikiran manusia. Akidah merupakan dimensi pokok ajaran Islam, ibarat bangunan. Akidah adalah pondasi yang di atasnya berdiri syariat. Akidah dan syariah merupakan dua hal yang terikat secara erat. Syariah adalah manifestasi akidah dalam bentuk perbuatan amal. Akidah yang kuat tanpa syariat tidak. Sebaliknya, syariah tanpa akidah akan mudah rapuh karena pondasi yang tidak kokoh. Yang kedua, pengertian akhlak. Menurut bahasa, kata akhlak ialah bentuk jamak dari khuluquh, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak disamarkan dengan kesusilaan, sopan, dan santun. Khuluq merupakan gambaran sifat batin manusia, gambaran bentuk lahiriah manusia, seperti raut wajah, gerak anggota badan, dan seluruh tubuh. Dalam bahasa Yunani, pengertian khuluq ini disamakan dengan kata ethikos atau ethos, artinya adab, kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Ethikos kemudian berubah menjadi etika. Menurut istilah, para ahli berpendapat, namun intinya sama, yaitu tentang perilaku manusia. Berikut adalah beberapa pendapat dari para ulama. Yang pertama, Abdul Hamid mengatakan akhlak ialah ilmu tentang keutamaan yang harus dilakukan dengan cara mengikutinya sehingga jiwanya terisi dengan kebaikan, dan tentang keburukan yang harus dihindarinya sehingga jiwanya kosong atau bersih dari segala bentuk keburukan. Lalu, Ibrahim Anis mengatakan akhlak ialah ilmu yang objeknya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia, dapat disifatkan dengan baik dan buruknya. Yang ketiga ada Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak ialah kebiasaan baik dan buruk. Contohnya, apabila kebiasaan, materi selanjutnya yaitu tentang pembelajaran akidah akhlak. Sebagai bagian dari materi pendidikan agama Islam, akidah akhlak merupakan materi yang fundamental juga urgen karena di dalamnya menjelaskan dan mengkaji nilai-nilai keimanan dan akhlak. Dalam pembelajaran akidah akhlak, ada beberapa desain pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, landasan filosofi pembelajaran, kompetensi pembelajaran, pendekatan sistem pembelajaran, kualitas pembelajaran, teori belajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran,
prosedur pembelajaran, pengelolaan kelas, strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran akidah akhlak adalah sasaran yang hendak dicapai setelah kegiatan selesai. Tujuan pembelajaran akidah akhlak dapat dilihat dari beberapa perspektif, diantaranya sebagai berikut, yaitu tujuan pembelajaran akidah akhlak secara umum dan tujuan pembelajaran akidah akhlak secara khusus. Yang pertama, tujuan pembelajaran akidah akhlak secara umum. Menurut Abdurrahman Soleh Abdullah, yaitu tujuan umum pendidikan agama Islam adalah membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah atau sekurang-kurangnya mempersiapkan peserta didik menuju jalan akhir manusia. Sebab akidah akhlak sama dengan agama Islam. Yang kedua, tujuan pembelajaran akidah akhlak secara khusus. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik. Lalu, menghindarkan manusia dari kemusyrikan, membimbing akal pikiran agar tidak tersesat. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman akidah akhlak. Pemahaman atau understanding pada pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua. Pemahaman yang pertama disebut pemahaman instruksional, di mana siswa baru berada pada tahap tahu atau hafal. Yang kedua, pemahaman relasional, di mana siswa tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang suatu hal, tetapi dia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Permasalahan yang terjadi dalam berbagai segi kehidupan manusia yang terwujud dalam berbagai tingkah laku seperti pelanggaran, pencurian, perampokan, perjudian, pemerkosaan. Yang lebih serius lagi adalah gencarnya pemakaian narkoba di kalangan remaja. Nauzubillah min dzalik. Perbuatan seperti itu sangatlah merusak masa depan bangsa. Karena itu upaya pembinaan dan peningkatan akhlak itu penting. Pendidikan akidah akhlak dapat digunakan sebagai barometer atau alat ukur pribadi seseorang. Seseorang tidak harus menggunakan alat ukur untuk mengetahui akhlak orang lain, tetapi kita harus mengetahui terlebih dahulu akhlak yang kita miliki, sehingga kita mampu mengetahui baik buruk akhlak seseorang dengan memahami akhlak yang kita miliki. Bahkan dapat pula mengetahui sempurna atau tidaknya iman seseorang. Itulah tadi penjelasan dari materi akidah akhlak dan pembelajarannya dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun apabila ada kesalahan atau materi yang kurang tepat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.